Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berian Putra Saninda. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang pembuatan use case diagram menggunakan Microsoft Visio tahun 2013. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam aplikasi use case Microsoft Visio 2013-nya. Setelah masuk ke dalam aplikasi Visionya, kita masuk dalam ini ya. Template ini khusus untuk use case diagram. Pilih yang ini ya. Nah, sebelum kita membuat use case diagramnya, kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu pengertian dari use case diagram, fungsi dari use case diagram, dan komponen-komponen yang terdapat dalam use case diagram. Jadi use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Fungsi dari use case diagram sendiri yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem dan mampu menggambarkan proses bisnis. Komponen-komponen pada use case diagram dapat dilihat pada ini ya. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada use case diagram. Yang pertama itu adalah aktor. Fungsi dari aktor sendiri itu menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengenal alur sistem yang akan dibuat. Ada subsystem, yaitu untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Selanjutnya ada association, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi yang dilakukan aktor dan use case tertentu. Selanjutnya ada generalization, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi antara dua aktor dan dua use case, yang mana salah satunya akan mengoverride dari sifat dari pengangkat yang lain. Dan dependensi ini ada dua, ada include dan extend. Include sendiri yaitu mengidentifikasi antara hubungan dua use case, yang mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya. Sementara dependensi pada extend, yaitu penggambarannya sama dengan dependensi pada include, yang membedakan arah panahnya saja, di mana di sini arah panahnya berlawanan dengan include. Jadi, yang saya gunakan dalam video tutorial ini, pembuatan use case diagram, yang saya gunakan yaitu studi kasus pada aplikasi TixID. Di mana TixID ini ialah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membeli tiket bioskop secara digital. Jadi, aplikasi ini berfungsi untuk agar kita tidak lagi-lagi repot untuk ngantri di bioskop untuk membeli tiketnya, tapi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membeli tiket secara digital. Hal pertama yang kita buat yaitu tentukanlah aktor dari use case diagram pada TixID ini. Yang saya gunakan pada use case diagram TixID ini yang pertama yaitu user ya. User atau pemakai. Itu bisa saja kita semua dalam penggunaan TixID ini. Nah, menurut saya use case diagram pada TixID ini cukup user saja aktornya. Selanjutnya use case, kita cari use case atau yang bisa dilakukan oleh usernya. Yang bisa dilakukan usernya pada use case diagram TixID ini yang pertama registrasi atau register. Dalam melakukan aplikasi TixID ini kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa melakukan step-step selanjutnya. Yang kedua use case-nya yaitu setelah melakukan registrasi, kita melakukan login akun kita. Login akun ini digunakan untuk setelah melakukan register, kita melakukan login untuk melakukan sesuatu pada TixID ini. Selanjutnya, use case diagram yang kita perlukan itu
melakukan top up jika karena setelah melakukan login kita melakukan top up untuk melakukan kegiatan selanjutnya pada Tix ID ini. Setelah top up kita melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan ini ditujukan untuk kita untuk membeli tiket ya. Selanjutnya setelah melakukan pemesanan kita melakukan pembayaran. Nah, menurut saya use case yang digunakan pada Tix ID ini sudah cukup ya. Ada user melakukan pemesanan, top up, login, dan register. Setelah melakukan ini kita lihat lagi nih, apakah tiap-tiap kegiatan atau tiap-tiap use case ini memiliki include atau extend terhadap suatu kegiatan lainnya. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, selanjutnya mungkin jangan include dulu ya. Kita hubungkan dulu dari user ke use case-nya menggunakan generalizing. Saat user ke register, terus user ke login, user melakukan top up, user melakukan pemesanan, dan user melakukan pembayaran. Nah, saat kita sudah melakukan ini, selanjutnya kita coba teliti lagi nih, apakah ada dari use case ini yang memiliki include atau extend terhadap hal-hal selanjutnya. Seperti register. Saat registrasi yang dibutuhkan yaitu data-data informasi kita ya, teman-teman, data informasi kita. Atau yang disebut juga validasi data. Jadi register ini include terhadap validasi data ya teman-teman. Validasi data pribadi. Nah, setelah register mempunyai include validasi data pribadi, selanjutnya apa lagi nih yang bisa kita include-kan pada use case-nya? Dapat dilihat di sini bahwa login merupakan include dari register. Karena saat melakukan login kita melakukan data-data yang kita registrasi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu top up. Nah, pada top up ini dalam top up ini kita melakukan pengisian ulang menggunakan rekening bank ya. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa rekening bank ini melakukan extend bukan merupakan include dari inian, tapi rekening bank merupakan extend dari top up karena rekening bank itu termasuk ke dalam salah satu syarat dalam melakukan top up. Nah, selanjutnya melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan ini bisa include terhadap jadwal film.
jadwal film. Kenapa? Karena dalam melakukan pemesanan kita sudah sekaligus memilih jadwal film yang akan kita tonton nantinya. Dan selanjutnya ialah melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran ini sama seperti top up, karena melakukan melalui rekening bank. Dan ini masuk ke extend ya, seperti top up tadi. Merupakan salah satu syarat. Nah, setelah melakukan ini, kita lihat lagi nih, apakah dari ini ada yang salah atau tidak, apakah ada yang masih kurang atau tidak. Ternyata top up termasuk dari include dari login. Kenapa? Karena melakukan top up itu merupakan salah satu bawaan setelah kita melakukan login, atau salah satu step setelah kita melakukan login. Jadi setelah melakukan login, kita include terhadap top up untuk melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan ini, setelah kita menentukan include, extend, terus use case yang digunakan terhadap use case diagram yang kita buat terhadap Tix ID, maka setelah kita melakukan ini semua, kita taruh subsystem yang digunakan, subsystem. Nah, ini di sini kita ganti namanya menjadi use case diagram Tix ID. Nah, setelah jadi selesai dalam penggunaan ini, apabila ada kesalahan kata-kata dari saya, mohon dimaafkan. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian semua dapat memahami apa itu use case diagram, bagaimana cara membuat use case diagram, terus bagaimana cara step-step dalam pembuatan use case diagram, terus bagaimanakah apa penggunaan dari aktor, use case, terus semuanya, subsystem, association, dependency, generation, include, dan extend. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.